إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu majelis yang membahas atau berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ahkam syar'iyyah, perihal tentang hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Belajar fikih secara umum merupakan perkara yang amat penting. Jadi belajar fikih secara umum merupakan perkara yang amat penting. Dikarenakan fikih merupakan kunci kebaikan bagi orang tersebut atau bagi orang yang mempelajarinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi ilmu fikih ini merupakan ilmu yang amat penting untuk dipelajari. Ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada pagi hari tadi, di mana Syekh Al-Juraisi mengatakan akan pentingnya bertafaqquh fiddin atau pentingnya belajar ilmu fikih. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pada hadis yang ke-21 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Iqra apa surah? وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. Hadisnya dari Anas bin Malik, mungkin berbeda nomor penomorannya. 21 sama. Mungkin yang beda miliknya Mas Arif. Hadis yang paling terakhir pada bab bejana. Hadis yang paling terakhir bab bejana. Nah, pada hadis ini coba diterjemahkan sekalian langsung. Silakan terjemahkan. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, rusak. Fattakhadha makana syabi,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makan Sya'bi, tempat makan Ustaz. Tempat yang rusak tadi. Makan Sya'bi. Ya, tempat yang pecah tadi, yang lubang, retak. Maka Rasulullah SAW mengambil tempat yang rusak tadi, silsilatan, dengan apa? Silsilah berturut-turut. Bersambung silsilah apa? Silsilah itu rantai yang terbuat dari apa, Fido? Dari perak. Jadi terjemahnya hadis ini bahwasanya mangkok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu retak, kemudian ditambal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan serpihan rantai yang terbuat dari perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3109. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Siapa Anas bin Malik? Menantu, pembantu. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Anas bin Malik bin Nadr bin Damdam bin Zaid bin Hizam bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini dari Bani Najjar. Nama beliau aslinya adalah Taimullah, nama asal beliau. Kemudian beliau ketika menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digantilah nama menjadi Anas. Ini ceritanya. Kemudian sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah Abu Hamzah. Ya Rasul, apalah nanti arba'in nawawi an Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini Anas bin Malik, beliau ini menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berusia 10 tahun. Sejak berusia 10 tahun, beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Zuhri rahimallahu taala an Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Dari Zuhri ini, Al-Imam Zuhri merupakan murid daripada sahabat Anas bin Malik. Berarti Al-Imam Zuhri adalah tabi'in. Beliau menceritakan bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana banu 10 sinin wa tuwfiya wa ana banu 20 sanah. Kata Anas bin Malik,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Pada saat itu saya berusia 10 tahun. Dan ketika beliau meninggal umur 63 tahun, saya berumur 20 tahun. Berarti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, ini istilahnya beliau berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu 10 tahun. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah belajar sama Nabi 10 tahun. Yang kita tidak ragukan lagi akan keilmuan para sahabat Rasulullah. Tapi beliau belajar dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi ini menunjukkan apa? Faedah kepada kita bahwasanya belajar agama ini tidak ada habisnya. Belajar agama ini tidak peduli umur. Kalau Anas bin Malik berumur 10 tahun, tapi kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana umur beliau ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul? Lebih tua Abu Bakar As-Siddiq daripada Rasulullah SAW. Tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk mencari ilmu atau berguru kepada Rasulullah SAW. Sama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau tidak malu meskipun di usianya yang beliau itu terlihat kecil. Beliau tidak malu berguru kepada Rasulullah SAW. Dan coba kita bayangkan 10 tahun, istilahnya orang Jawa itu ngawula Rasulullah SAW 10 tahun. Jadi belajar itu kata Imam Syafi'i membutuhkan waktu yang lama. Bukan setahun, 2 tahun kemudian bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi orang yang pintar. Itu sulapan namanya. Paham? Karena belajar itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadil ustadin wa tuli zamani. Jadi di antara syarat agar kita mendapatkan ilmu, kita harus belajar dalam waktu yang lama. Tidak bisa hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberikan keberkahan di masa hidupnya. Beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima aqtaituhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya, serta berkailah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Apa faedahnya dari hadis ini? Hadis ini maksudnya doa Rasulullah SAW ini. Kita belum bahas masalah syarah hadisnya, kita baru bahas biografi Anas bin Malik dulu. Faedah dari doa Rasulullah SAW ini, kita tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak harta kecuali dibarengi dengan keberkahan. Kenapa? Karena orang yang meminta, yaitu hanya meminta harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia lupa meminta keberkahan terhadap harta yang dimilikinya atau harta yang dimintanya, maka harta tersebut bisa jadi akan menyeretnya kepada kemaksiatan. Karena itu Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, meskipun Rasulullah berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya Anas bin Malik. Tapi Rasulullah SAW masih berdoa kepada Allah, wa barik lahu, dan berkahilah Anas bin Malik. Jadi kita meminta harta kepada Allah silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita lupa meminta keberkahan
kepada harta yang kita miliki. Jangan hanya meminta harta saja sehingga kita lupa meminta keberkahan dari harta tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah diuji oleh Allah memiliki banyak harta, naudzubillahi min dzalik, tidak mau berinfak, tidak mau beramal. Ini akibat dari harta yang tidak berkah. Akibat dari harta yang tidak berkah, waliyadzubillah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala harta, silahkan, tapi jangan lupa untuk meminta keberkahan dari harta tersebut. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meninggal di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Irak. Beliau meninggal di Irak pada berumur 90 tahun. Ada yang mengatakan ihda wa tis'in, ada yang mengatakan 91 tahun. Ada juga yang mengatakan 92 tahun sampai 93 tahun. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi ini diantara biografi ringkas sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ceritanya Anas bin Malik ini karena beliau merupakan pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengetahui bahwasanya Anas bin Malik ini bercerita. Jadi yang melakukan ini bukan Anas bin Malik, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ini selaku pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menceritakan bahwasanya mangkok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah retak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang lebih lengkap dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, di sini disebutkan dalam hadis Al-Imam Bukhari, haddatsana Al-Hasan bin Mudrik qala haddatsani Yahya bin Muhammad akhbarana Abu Awana an Asim al-Ahwal qala ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik wa kana qad ansada'a fasalsalahu bi fiddatin qala wa huwa qadahun jayyidun aridun min nadar. Kata Anas bin Malik, jadi ceritanya ada tabi'in yang bernama Asim bin Al-Ahwal. Asim bin Al-Ahwal ini pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan melihat mangkok Rasulullah SAW yang retak tadi, yang telah ditambal dengan menggunakan serpihan rantai dari perak. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwasanya mangkok itu adalah mangkok yang paling bagus yang terbuat dari kayu pilihan. Jadi kata Anas bin Malik, wa huwa qadahun jayyidun aridun min nadar. Mangkok Rasulullah SAW yang retak ini, yang ditambal dengan menggunakan serpihan rantai perak ini, terbuat dari kayu pilihan. Jadi mangkok yang bagus yang terbuat dari kayu pilihan. Wallahu a'lam, bagaimana cara untuk menambalnya kita juga tidak tahu. Karena kayu tapi ditambal dengan perak. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana cara menambalnya. Nah, ketika pecah, ketika retak, kemudian Rasulullah SAW menambalnya. Ini adalah sebab terjadinya perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini terdapat beberapa faedah. Di antaranya
hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hifdzil maliyati madama yumkinu hifduha. Faedah yang pertama dari hadis yang ke-21 ini, di mana hadis yang ke-21 ini menceritakan bahwasanya mangkok Rasulullah yang terbuat dari kayu pilihan ini pecah, kemudian tidak dibuang tapi ditambal. Tidak dibuang tapi ditambal. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hifdzil maliyati. Semangatnya Rasulullah menjaga harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini faedahnya kita itu sebisa mungkin menjaga harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alat elektronik, misalkan gadget, Android, ketika masih bisa kita manfaatkan, maka jangan kita kemudian mengikuti hawa nafsu kita, kemudian membeli dengan performa yang lebih tinggi lagi. Selagi masih bisa untuk dirawat, artinya ketika rusak bisa diservis, maka servis saja. Sama halnya ketika kita misalkan memiliki sepatu, misalkan kita bertugas sebagai seorang guru atau pengajar, dan sepatu kita posisinya sudah agak kusam. Nah, kalau memungkinkan untuk bisa disemir saja. Tidak usah dibuang, apalagi beli lagi. Paham? Selagi bisa dimanfaatkan, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, madama yumkinu hifdzuha. Selagi bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Kenapa? Karena bisa mengarahkan kepada tabdzir, bisa mengarahkan kepada pemborosan. Yang kata Rasulullah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu termasuk makhluk yang kufur terhadap Allah. Jadi selagi bisa dimanfaatkan, maka manfaatkan. Sepatu atau sandal selagi misalkan kalau lepas, selagi bisa dijahit-jahit, jangan kemudian dibuang, kemudian beli lagi. Dalam hadis ini bukan mengajari manusia itu untuk pelit, enggak, tapi hifdzul mal, menjaga harta. Masih banyak kebutuhan lain yang kita butuhkan. Satu, yang kedua, biar tidak menyakiti hati orang miskin. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak saudara-saudara kita yang dia itu misalkan ketika ingin sekolah membeli sepatu saja tidak bisa. Yang ketiga alasannya adalah mengajari kita untuk bersifat zuhud, agar tidak begitu terperdaya dengan dunia. Ini masih poin 1. Paham ya? Jadi faedahnya hifdzul maliyah, menjaga harta. Jangan bermudah-mudahan barang yang sudah kita miliki kemudian kita buang, kemudian kita beli lagi. Selagi bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah SAW seperti yang kalian lakukan ketika di rumah, ketika beliau memiliki sandal yang copot, yang kemudian beliau menjahitnya. Ketika ada baju yang sobek, beliau juga menjahitnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di rumah. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu tidak ada yang kaya. Artinya, maksudnya tidak ada yang kaya itu, mereka itu tidak begitu memperdulikan masalah harta benda, apalagi pakaian. Karena apapun yang kita beli nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat, saya lupa siapa nama sahabatnya, di zamannya Umar bin Khattab ada seorang sahabat yang dijadikan gubernur di negeri Mesir pada saat itu.
Kemudian Umar bin Khattab mengutus delegasi. Istilahnya kalau sekarang adalah mengutus intelijen, datang ke Mesir, kemudian menanyakan kepada masyarakat sekitar, apa yang kamu koreksi terhadap gubernurmu. Kemudian masyarakat tadi bilang kepada utusan Umar bin Khattab, mengatakan bahwasanya gubernur saya tiap 1 bulan pasti ada waktu yang dia itu tidak keliling untuk melihat masyarakatnya. Kemudian berita itu disampaikan kepada Umar dan Umar memanggil gubernur tersebut. Kemudian ditanya, saya mendapatkan laporan ini dari rakyatmu, apakah kamu benar? Jawabnya benar. Apa alasanmu? Alasannya karena wahai Umar, pada saat itu saya kalau tidak salah hanya memiliki 3 baju. Gubernur hanya memiliki 3 baju. Dan pada saat itu memang setiap bulan itu baju saya itu saya cuci. Dan saya tidak bisa melihat atau mengawasi rakyat saya dalam kondisi baju saya sedang dalam keadaan dicuci. Seorang gubernur. Ada kisah lagi yang masyhur tentang anaknya siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang ketika menjelang Idul Fitri, anaknya datang kepadanya, wahai Abi, belikan saya baju baru. Kemudian Umar bin Abdul Aziz katakan, saya tidak punya uang. Khalifah setingkat presiden tidak punya uang. Kemudian dikatakan kepada anaknya, wahai Abi, engkau bisa hutang ke Baitul Mal dan kamu nanti dipotong gaji. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, wahai anakku, saya bisa melakukan itu. Saya bisa hutang dulu ke Baitul Mal dan dipotong gaji saya. Tapi saya tidak tahu kapan umur saya ini meninggal. Sedangkan gaji saya 1 bulan sudah saya ambil. Bagaimana kalau di tengah pengabdian saya meninggal dan saya sudah mengambil gaji di awal? Bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, inilah Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang anaknya minta dibelikan baju untuk lebaran, tidak diberikan. Jadi inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW yang beliau perbuat, ada mangkok retak, pecah, tidak langsung dibuang. Kalau bisa dimanfaatkan, ditambal. Ini tujuannya, yakni hirsun Nabi SAW ala hifdzil maliyati madama yumkinu hifduha. Selagi bisa dimanfaatkan, dijaga, maka dijaga. Jangan kemudian cepat-cepat dibuang. Apalagi yang sering terjadi adalah terutama sandal dan sepatu. Apalagi kalau sudah waktunya hari-hari seperti ini, waktunya masuk sekolah, terkadang yang keliru adalah orang tuanya. Terus nak, sepatumu sudah usang, diganti yang baru. Padahal kalau dilihat dari hadis ini, itu merupakan pendidikan yang kurang bagus bagi anak. Nanti akan menimbulkan anak itu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan harta, ketika ada model baru dia beli, model baru dia beli, ada model baru dia beli. Apalagi fitnah yang paling gencar saat ini adalah apa? Gadget atau Android atau sepeda motor. Keluaran baru pasti laku, keluaran baru pasti laku. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, adalah anna hadza yu'tabaru ruknan min arkanil iqtisad. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk bersederhana atau hidup dengan
Yes, pas-pasan, iktisod. Faedah yang ketiga, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga dari hadis yang ke-21 ini, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mau memakai bejana yang bejana itu tambalan. Pakai bejana yang ditambal. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan pencitraan. Memang seperti itulah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau pun terasa lapar, beliau menggunakan apa? Batu untuk mengganjal perutnya agar kelihatan tidak lapar. Ini Rasulullah SAW seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mau memakai bejana yang tambalan. Nah, inilah oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ma tawadhu'a lillah rafa'ahu." Tidaklah orang yang dia itu tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya. Sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semulia apapun nasab kita, dan sebanyak apapun harta yang kita miliki, ketika kita tidak tawadhu maka pasti akan ditenggelamkan oleh Allah. Tapi kalau kita tawadhu maka Allah katakan rafa'ahu, Allah akan angkat derajatnya. Karena harta apapun yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanya semu atau nisbi. Istilah orang Jawa pelimping giliring. Tidak seluruhnya atau tidak seterusnya itu orang posisinya berada di atas, terkadang pasti di bawah. Kadang kaya, kemudian sedang kemudian dia miskin. Terkadang orang itu bodoh, kemudian jadi setengah pandai menjadi pandai. Kadang orang pandai, kemudian dia jadi orang bodoh. Jadi di dunia ini itu ada roda yang berputar. Dan semuanya orang itu pasti dia berada di atas atau mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari manusia agar bersikap tawadhu, terlebih dalam perkara urusan ilmu agama. Karena ilmu agama ini merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tidak layak untuk disombongkan. Maka ada istilah memakai ilmu apa? Padi, makin merunduk makin berisi. Ini faedah yang berikutnya. Kemudian faedah lain dijelaskan bahwasanya bolehnya langsung menambal bejana yang pecah dengan menggunakan perak. Dan ini hanya khusus perak, tidak bisa dikiaskan dengan menggunakan emas. Akan tetapi yang dipakai adalah bejana, atau yang dipakai adalah perak yang kadar peraknya itu sedikit tidak banyak. Oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan tentang bolehnya laki-laki memakai perak. Laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak ini diperbolehkan. Ada sebagian ulama, kalau tidak salah insyaallah Syekh Al-Ubaikan, tentang bolehnya laki-laki memakai perak, tapi kadarnya tidak boleh terlalu banyak. Faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Ali Bassam,
rahimallahu taala dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram bahwasanya bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambal bejana yang rusak tadi dengan perak itu merupakan sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu diperbolehkan. Bukan berarti, kata Syekh Abdul Basam, bukan berarti pada saat itu Rasulullah tidak menjumpai hadid besi atau kuningan atau super atau kuningan. Ada, tapi memang beliau ingin menambalnya dengan menggunakan perak. Nah, ini menunjukkan bolehnya menggunakan perak. Faedah yang berikutnya, bolehnya menggunakan bejana, entah itu untuk minum ataupun untuk makan, untuk wadah makan ataupun untuk gayung mandi dan sejenisnya yang ada tambalannya dari perak. Dan ini insya Allah sudah kita bahas pada pelajaran fikih muyassar pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Jika ada pertanyaan disilahkan. Kalau tidak ada kita anggap cukup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.